Bos berandal ngajarin bocah lemah berantang. Ternyata si bocah malah PDKT sama adiknya. Melihatnya pamer peluit dari sang adik, Zhang Zong langsung kaget. Karena waktu kecil adiknya, Zhang Wei, sering diejek tak punya ayah. Jadi dia ngasih peluit itu buat adiknya. Berpesan kalau diganggu orang jahat, tiup saja peluitnya. Nanti dia bakal langsung datang. Bikin preman-preman itu lenyap. Tanpa diduga oleh Zhang Zong, adiknya malah ngasih jimat pelindungnya ke bocah ingusan ini. Malah sekarang dengan pedenya, dia minta izin pacaran sama adiknya. Zhang Zong berbalik dan pergi. Adiknya mau pacaran sama siapa, itu bukan urusannya lagi. Lalu dia menatap tajam mengancam. Mending kau hati-hati. Aku terus mengawasimu. Li Keqiang pun kaget bercampur senang. Apa ini tanda dia udah direstui senior? Sementara itu, demi menangkap si perampok rambut merah, Park Yong-ho kembali naik motornya. Kejar-kejaran seru dengan si merah. Tapi saat mendekati rel kereta, si merah nekat menabrak palang pintu, lolos sedetik sebelum kereta lewat. Beberapa menit kemudian, si merah berlutut di tanah, minta maaf pada seseorang. Hari ini dia udah ngerampok banyak barang sesuai target. Tapi tiba-tiba dia langsung disergap. Ternyata petinggi klan Cek No Moon dari geng Baishan, Huo Xinze, berbalik dan bilang, salahkan aja bos bodoh. Dari SMA Jinxiang, kau cuma bakal jadi tumbal geng kami. Ini, klan pimpinan Cek No Moon telah menguasai SMA Jinxiang di distrik Senling. Cuma tersisa SMA Yumen yang belum takluk. Demi ambisi besar menguasai Senling, bos geng Baishan, Taishan, langsung menyuruh 3 anak buahnya, apapun caranya, hancurkan SMA Yumen dan ambil alih kepala bos mereka, Zhang Zhong. Keesokan harinya, yang nggak tahu apa-apa asyik chat sama Zhang Wei. Bisa ketemuan lagi bikin dia senyum-senyum sendiri. Sialnya, si alis tebal mendadak muncul. Senyuman licik membalas budi Li Keqiang. Li Keqiang bisa mengenal Zhang Wei. Itu berkat bantuan mak comblangnya. Jadi kali ini giliran Li Keqiang bantuin dia PDKT sama sahabatnya Zhang Wei. Mendengar itu, Li Keqiang langsung meninggalkan si alis tebal dan berlari ke kelas berikutnya. Untung kemarin Park Yong-ho ngebantu. Jadi dia bisa merebut kembali hadiah Zhang Wei dari perampok. Tapi pas dia mau bilang makasih, teman sekelasnya malah bilang, Park Yong-ho gak masuk sekolah hari ini. Karena cemas, Li Keqiang langsung nyari Park Yong-ho sepulang sekolah. Anehnya, dia lenyap bak di telan bumi. Bukan cuma HP-nya gak aktif, di tongkrongannya juga kosong melompong. Kehilangan jejak Park Yong-ho membuat Li Keqiang panik. Dia curiga temannya kena musibah. Tiba-tiba Li Keqiang menatap tanah dengan serius. Ada 2 bekas ban hitam yang sangat jelas. Demi membuktikan firasatnya, dia ngikutin jejak itu sampai ke rel kereta. Melihat palang pintu yang hancur dan jejak ban di sisi lain, Li Keqiang terus menelusurinya sampai ke sebuah tempat bernama tempat rongsokan mobil persaudaraan. Tapi di depan dijaga 2 pria kekar. Mau menyusup masuk gak akan gampang. Untung ada truk yang datang. Li Keqiang langsung dapat ide, berlindung di balik truk itu. Dia sukses menyusup ke area rongsokan dan melihat di salah satu sudut motor milik perampok kemarin terparkir. Belum sempat dia ngecek lebih dekat, 2 pria kekar lainnya keluar dari tempat yang mirip gudang di dekat situ. Terdengar salah satunya ngomong, target kita kali ini ngantar nyawa, cowok rambut kuning, punya tato Yakuza. Mendengarnya Li Keqiang langsung kaget. Ternyata Park Yong-ho benar ada di sini. Dia langsung menghajar terbang 1 orang, memiting pinggang pria yang ngomong tadi, dan membantingnya keras ke pintu gudang. Sekarang dia harus bertindak cepat sebelum ketahuan buat nemuin Park Yong-ho. Tapi saat Li Keqiang membuka pintu gudang, bau amis darah langsung menusuk hidungnya. Samar-samar terlihat ada orang dirantai di dalam. Tapi begitu dia lihat wajah orang itu, dia kaget, tidak bercanda. Pria yang babak belur itu bos SMA Jinxiang, Huang Hakjin. Li Keqiang buru-buru lari menghampirinya. Nanya kenapa dia bisa ada di sini, dan sampai dihajar sebegini parahnya. Tiba-tiba Huang Hakjin teriak, awas belakang. Dalam sekejap, Li Keqiang merinding sekujur tubuh. Berkat insting bertarungnya, dia nyaris lolos dari serangan fatal. Tapi belum sempat bernapas, lehernya langsung dicekik kuat oleh pria itu. Melihat kepalanya mau dihancurkan, dengan panik Li Keqiang meraih gagang kayu.
Sedetik sebelum dipukul, dia duluan menghantam lawannya dengan telak. Awalnya dia pikir si botak itu bakal mundur. Sialnya, orang itu malah ngambil tongkat besi. Tanpa basa-basi langsung menerjang lagi, menghajar Li Keqiang membabi buta. Belum ada beberapa jurus, dagu Li Keqiang dipukul dengan keras. Lalu pria itu melempar senjatanya dengan sombong. Sambil senyum meledek, mukul tangan kosong emang lebih asyik. Mendengar itu, Li Keqiang sangat marah dan tidak bercanda. Tapi sayangnya, dia tak bisa membalas sama sekali. Terus dipukul mundur tanpa ampun. Bahkan pada hantaman terakhir lawannya, dia sukses dibuat ambruk ke tanah. Melihat itu, Guo Xingze tersenyum iblis sambil angkat palu, bersiap menikmati pesta perburuannya. Tapi saat palu itu diayunkan turun, Huang Hakjin tiba-tiba bangkit menahannya. Borgolnya hancur berkeping-keping karena benturan. Dengan tangannya yang udah bebas, Huang langsung mencekik leher Guo Xingze. Li Keqiang memanfaatkan momen ini untuk rebut palu dan menghancurkan borgol tangan sebelahnya. Huang Hakjin langsung mendorong Guo Xingze, lalu kabur bersama Li Keqiang dari neraka itu. Tapi anggota geng lainnya udah sadar dan mulai mengepung mereka berdua. Li Keqiang bertekad untuk melakukannya. Lawan mereka sampai mati. Tapi Huang naik motor dan nyuruh dia buruan naik. Nekat lawan sama aja bunuh diri. Mereka pun mengandalkan motor itu, menerobos kerumunan orang yang mengepung, lalu melaju ke arah tumpukan mobil rongsok. Terbang menerjangnya dan berhasil kabur hidup-hidup. Setelah lolos dari maut, keduanya berhenti sejenak di tepi sungai. Li Keqiang yang bingung akhirnya nanya, "Kenapa Huang bisa babak belur begitu?" Wajah Huang jadi muram. "Dulu aku pernah bilang, SMA Jinxiang dan geng Baishan lagi perang. Kita tawuran hampir tiap hari. Meski kerugian makin membesar, gak ada yang mau ngalah." Gak lama kemudian, klan Nomun ngasih usul. Intinya pengen adu duel antar bos. Kurangi semua ini. Kupikir bisa ngakhiri tawuran yang melelahkan ini. Jadi aku setuju. Saya datang ke tempat yang dijanjikan. Sialnya, bos mereka, Nomun, gak ada di sana. Pas nyadar kalau ini jebakan, aku udah keburu dikepung truk-truk mereka dan akhirnya menjadi tawanan mereka. Huang sangat khawatir memikirkan ini. Apa SMA Jinxiang udah ditaklukkan saat dia pergi? Dia kemudian berdiri dengan susah payah, bersiap merencanakan serangan balik. Masih ada sisa pasukan Jinxiang. Kalau kita kumpulkan mereka serang rongsokan itu, mungkin kita bisa balikkan keadaan. Li Keqiang menyatakan ingin ikut karena sahabatnya, Park Yong-ho, masih ada di dalam tempat rongsokan itu. Awalnya Huang gak mau libat dengan alasannya, dia tak bisa nolak. Sementara itu, seperti dugaan Li Keqiang, Park Yong-ho dan si Merah dikurung di sebuah tempat mirip labirin. Tiba-tiba pengumuman dari speaker menggema. "Selamat datang di arena persaudaraan. Mulai sekarang, kalian adalah buruan kami. Kalian harus kabur dalam batas waktu, atau kalahkan para pemburu. Di sini kalian bebas pakai kekerasan dan senjata." Perburuan dimulai. Sekelompok botak bersenjata langsung mengepung Park Yong-ho. Suara tawuran sengit pun pecah di dalam arena. Hebatnya, belasan orang itu sukses ditumbangkan Park Yong-ho. Melihat area sudah aman, si Merah baru berani nongol keluar dari sembunyiannya di kontainer. Melesnya sih, demi bisa bertahan hidup di arena. Harus hemat tenaga, katanya. Park Yong-ho bodoh amat, cuma ngerasa kata arena itu familiar. Lalu si Merah ngejelasin, ini adalah arena milik petinggi Baishan. Itu adalah No dan ini adalah markas utama tim penyerang Baishan Gang. Makanya arena ini dikhususkan buat melatih prajurit. Tempat labirin yang mereka injak sekarang sebenarnya adalah sebuah tempat mereka ngelepasin budak dari sekolah taklukan. Lalu lewat game perburuan, mereka naikin level bertarung di arena raksasa ini. Belum selesai ngomong, seorang berbaju oranye mendadak terjun dari atas. Untung pas momen kritis, si Merah dorong Park Yong-ho sekuat tenaga. Jadi lolos tipis dari serangan dadakan. Melihat si jingga botak itu tersenyum iblis, "Senang ketemu lu, siswa SMA Yumen. Aku akan memanggilmu Yu saja." Dengar itu Park Yong-ho langsung ngepalin tangan. Gak usah sok asyik, ngasih julukan menjijikan begitu. Sambil teriak, dia nendang pinggang si botak dengan keras. Tak disangka, sebagai raja perburuan bulan ini, Park Jungwan malah ketawa ngakak. Setelah penyerangan tadi, tes level kekuatan Yu udah beres. Kamu hanya setara dengan tangan kananku. Mendengar ocehan sok wibu itu, Park Yong-ho ngerasa geli. Tanpa ragu dia layangkan tendangan melayang. Sialnya,
Park Jungwan dengan kilat mengalahkan kembali Park Yong-ho. Baru Park Yang-ho menyadari, tadi dia terlalu meremehkan musuh. Orang ini emang jago berantang. Tapi karena dia sombong cuma pakai satu tangan, kelemahannya jadi gampang dibaca. Mikir ke situ, Park Yong-ho langsung keluarin tendangan andalannya. Satu jurus sukses menghajar Park Jungwan sampai terbang melayang. Power sekuat itu bikin si merah yang nonton takjub minta ampun. Park Yong-ho juga yakin banget kalau lawannya udah kelar. Tapi kejutan, kena serangan telak kayak gitu. Park Jungwan bisa bangkit lagi. Bahkan saat Park Yong-ho nendang lagi, dia masih bisa menangkis dan nangkap kaki yang nendang pakai tangan kosong. Detik berikutnya, Park Jungwan dengan level kekuatan yang beda jauh menghajar Park Yong-ho habis-habisan. Terakhir, dia mencekik lehernya kuat-kuat. Tes kekuatanku nggak pernah salah. Meski itu salah, aku bisa membuatmu lemah sekarang. Waktu berlalu keesokan harinya, Li Keqiang kembali lagi ke istana terbengkalai. Tempat dia duel Sam Huang, karena Huang hanya memperbolehkannya datang sendiri. Jadi Li Keqiang gak ngasih tahu anak-anak SMA Yumen yang lain. Melihat Huang duduk sendirian di bangku, Li Keqiang nanya dengan bingung, "Di mana anak-anak Jinxiang yang lain?" Tak disangka Huang jawab, "Gak bisa dihubungi. Waktu aku diculik kemarin, ponselku juga disita oleh geng mereka. Susah payah dapat HP baru, malah gak ada yang ngangkat teleponnya." Li Keqiang merasa ingin menjadi gila. Masa ia harus nekat nerobos berdua doang? Tiba-tiba sebuah motor berhenti di belakang mereka. Terlihat anak buah Huang, Xiang Zhe, lari mewek. Langsung meluk Huang yang kebingungan. Sambil ngomong lebay, "Aku kangen banget, bos." Lalu dia nanya keheranan, "Bos, kok ada di sini? Aku tertidur. Ini baru mau jalan ke titik kumpul." Huang makin gagal paham mendengarnya. "Maksud lu apa? Aku belum sempat memberitahumu." Xiang Zhe buru-buru mengeluarkan ponselnya. Di grup chat, tertulis pesan Huang yang nyuruh kumpul di markas persaudaraan besok hari. Padahal sekarang, belasan anak Jinxiang udah sampai di gudang persaudaraan sesuai janji. Tanpa curiga sedikit pun, mereka nunggu bos Huang muncul buat bareng-bareng ngehajar musuh. Namun begitu pintu gudang dibuka, bahkan anak-anak persaudaraan pun muncul, barulah mereka sadar kalau udah dijebak. Saat ini, Kuo Xinje berdiri di tengah gara-gara kemarin ceroboh melepasin Huang. Dia dimarahi oleh bosnya, Cak No Moon, dan dikasih ultimatum harus nangkep Huang lagi dalam 24 jam. Makanya dia manfaatin para kroco bodoh ini sebagai umpan untuk memancing Huang keluar. Bersamaan dengan Kuo memimpin timnya menghajar anak-anak SMA Jinxiang. Dengan sombongnya dia menelepon Huang. "Kalau lu mau nyelamatin sampah-sampah ini, bahwa aku sudah babak belur, serahkan dirimu kerongsokan sebelum jam 8 malam. Mendengar ancaman kejam itu, amarah Huang langsung meledak. Dia membanting HP-nya sampai hancur, nekat mau nyamperin persaudaraan sendirian. Melihat itu Xiang Zhe buru-buru mencegah. "Bos, kalau nekat pergi sendirian, bukankah itu terlalu berbahaya?" Tapi Huang udah nggak peduli lagi. Dia bisa terima kalau dirinya dipermainkan, tapi dia sama sekali nggak terima kalau anak buahnya yang dibully. Sementara itu, setelah dihajar oleh Park Jungwan, Park Yong-ho dan si merah terkunci di gudang, menunggu jadwal perburuan persaudaraan selanjutnya. Tapi Park Yong-ho bertanya-tanya, bukankah yang merah juga seorang Baisan? Kenapa dia dikurung? Mendengar pertanyaan itu, si merah langsung emosi. "Saya murid SMA Jinxiang, jangan samain gue sama sampah-sampah itu." Park Yong-ho makin bingung. Siswa SMA Jinxiang kenapa malah ngelakuin aksi perampokan rendahan? Si merah lalu menjelaskan dengan sedih, "Orang-orang persaudaraan bilang ke gue, selama aku mengikuti perintah mereka akan melepaskan Kak Hak Jin." Park Yong-ho kaget. "Maksud lu Huang Hak Jin? Lu rela ngelakuin hal sejauh ini? Membuat orang terlihat seperti dia?" Si merah menundukkan kepalanya. "Bos emang kelihatannya galak, tapi kita semua tulus ngikutin dia. Soalnya SMA Jinxiang itu sekolah dekat daerah Kumuh Zenli. Banyak murid di sana yang hidup susah. Makanya kita sering dibully sama anak sekolah lain. Tapi sejak Kak Hak Jin muncul, keadaan langsung berubah drastis. Dia ngerangkul anak-anak Jinxiang yang awalnya penakut karena miskin, dan bikin SMA Jinxiang jadi kekuatan kuat yang gak bisa diremehin. Meski yang melanggar aturan bakal dihukum berat, tapi pada akhirnya Kak Hak Jin lah yang paling peduli sama kita. Sekarang kita hanya perlu menjebak bajingan itu. Asal bos bisa lolos, kita pasti bisa balas dendam." Tapi baru aja selesai ngomong, cahaya terang mendadak menyinari ruangan. Terlihatlah anak-anak Jinxiang yang habis digebuki persaudaraan dilemparkan masuk begitu saja. Teman-teman yang menjaga sekolah ikut kena jebakan juga.
Si Merah dan Park Yong-ho sontak terkejut bukan main. Tapi yang nggak mereka ketahui, Hwang Hak-jin untuk menyelamatkan mereka nekat datang kerongsokan sesuai janji, menghadapi kekuatan persaudaraan. Dia tanpa rasa takut memberitahu mereka segera mengembalikan anak buahnya. Sialnya Kuo Shin-jae kembali ingkar janji, mengejek Hwang sungguh bodoh. Bisa-bisanya ketipu lagi. Hwang sebenarnya udah nebak akhirnya begini. Dia langsung megang tongkat bisbol dan maju menerjang. Toh tujuannya ke sini emang buat ngehancurin persaudaraan. Terlibat pertarungan sengit dengan banyak orang. Hwang yang kalah jumlah mulai kewalahan. Untungnya Xiang Ze datang bawa motor. Memanfaatkan semprotan apar sebagai gangguan, dia berhasil menarik bos Hwang naik. Lalu menerobos barisan musuh. Dan kabur dengan sukses. Di saat bersamaan, Li Keqiang menyelinap ke belakang rongsokan. Setelah melompati pagar, secara resmi memulai misi penyelamatan gabungan Yumen dan Jinxiang. Mumpung Hwang jadi umpan di depan, Li Keqiang buru-buru mengikuti instruksinya. Nyari kontainer terbesar di tempat rongsokan itu. Melihat dua penjaga botak asyik ngobrol, Li Keqiang tersenyum licik dan ngeluarin senjata rahasia yang udah disiapkannya. Lalu menyamarkan diri Anda dengan kepala botak dan otot palsu. Dengan santai menyapa kedua penjaga itu. Benar saja, melihat orang yang penampilannya persis kayak mereka. Keduanya sama sekali malah nanya, "Ngapain lu kesini? Bukannya lu harusnya berburu Hwang Hak-jin?" Mendengar itu, Li Keqiang cengengesan ngeles. Orang itu kabur lagi. Makanya bos memasukkanku ke penjara. Ambil salah satu anak Jinxiang sebagai umpan. Mengetahui alasannya seperti itu, si botak berkulit gelap langsung membukain pintu. Tapi ketika Li Keqiang ingin masuk, tiba-tiba ada tangan besar nahan pundaknya. Ternyata botak yang satunya ngingetin, "Lu kan nggak bawa kunci penjaranya, ayo bareng aja." Akhirnya Li Keqiang dipimpin oleh si botak. Perlahan masuk makin dalam ke area kontainer. Di jalan, si botak nanya apa Li Keqiang anak baru. Kalau ngerasa capek, curhat aja ke dia. Lalu dia ngungkit buruan dari Yumen kemarin. Orang itu ngehajar lebih dari setengah pemburu. Tapi ujung-ujungnya tetap dihabisin juga. Mendengar itu, Li Keqiang pura-pura kagum. Padahal dalam hati khawatir banget sama kondisi Park. Tak lama kemudian si botak membuka sebuah pintu. Tapi sebelum masuk, tiba-tiba dia dari tim mana? Tim 1, 2, apa 3? Mendengar Li Keqiang jawab tim 3. Raut wajah si botak langsung berubah sinis. Diam-diam dia ngeluarin palu besi dan menerjang Li Keqiang yang gak waspada. Tim perburuan kemarin itu tim 3. Artinya, mustahil orang gak tahu soal buruan dari SMA Yumen. Sambil ngomong, dia merobek topeng botak Li Keqiang. Tapi di saat bersamaan, tinju Li mendarat telak. Sekali pukul, Li Keqiang bikin dia melayang. Melihat si botak tepar di tanah, Li Keqiang buru-buru merampas kuncinya. Sekarang asal dia nemu lokasi penjaranya, dia bisa nyelamatin semua temannya. Sementara itu, Hwang Hak-jin dan Xiang Ze lagi ngebut menuju lokasi janjian. Bersama Li Keqiang, gak disangka di tengah jalan mereka tersandung rantai besi dan terlempar dengan keras. Melihat itu, Park Jung-wan yang udah mengintai langsung melompat turun bawah rantai, melemparkan rantainya untuk mengikat lengan Hwang. Tapi trik murahan seperti itu untuk Hwang nggak ada artinya sama sekali. Dia langsung narik Park Jung-wan mendekat, megang kepalanya, dan menghantamkannya dengan keras ke tanah. Lalu Hwang ngebantu Xiang Ze berdiri. Bilang meski dia bos yang nggak berguna, tapi apapun yang terjadi, hari ini dia bakal ngakhiri perang ini. Tapi pas mereka sampai di lokasi janjian, Li Keqiang malah nggak ada di sana. Dan parahnya lagi, Kuo Shin-jae muncul bersama tim persaudaraan. Di belakang, jalan diblokir Park Jung-wan. Dengan satu perintah dari Kuo Shin-jae, puluhan botak bersenjata langsung mengepung dan menyerang Hwang. Melihat begitu banyak kandang, Hwang sempat kelabakan. Tapi di saat genting, sebuah mobil tiba-tiba jatuh dari langit, diikuti banyak alat berat yang berdatangan. Salah satu ekskavator menjepit sebuah mobil rongsok, lalu menjatuhkannya tepat ke arah Park Jung-wan. Melihat bantuan itu, Hwang tak bisa menahan tawanya. Benar-benar bocah-bocah manis yang menggemaskan. Di saat yang sama, Li Keqiang melompat dari mobil lain, resmi bergabung dengan Jinxiang memulai pertempuran. Bos geng yang dikepung preman-preman, ternyata diselamatin anak buahnya pakai ekskavator curian. Gila-gilaan ngehancurin pasukan musuh. Melihat seluruh pasukannya datang membantu, sebagai bos, Hwang Hak-jin langsung mendeklarasikan perang. Saat tawuran massal pecah, semangat anak-anak Jinxiang melonjak tajam. Padahal sebelumnya udah dihajar sampai setengah mati. Tapi selama bos Hwang ada di sisi mereka, mereka berani seperti singa. Tapi saat tawuran lagi sengit-sengitnya, seorang cowok berambut ungu lari panik.
Lapor ke bos Huang kalau dua temannya dibawa pergi bos persaudaraan yang belum muncul. Mendengar berita itu, firasat buruk langsung muncul. Di benak Huang, dia segera mencekik buaya persaudaraan itu, maksa ngasih tahu di mana posisi Cek No Moon. Setelah dapat lokasi pastinya, Huang yang emosi langsung melempar kroco itu. Siap pergi menyelamatkan anak buahnya. Tanpa sadar ada rantai mengincar dari belakang. Hanya dalam sekejap, kaki kanannya terlilit kuat menghadapi serangan licik Park Jungwan. Huang sesaat tak bisa melawan. Saat tak bisa lepas dari mulut harimau, Park Yong-ho tiba-tiba muncul, menginjak rantai sampai putus buat ngasih Huang. Waktu kabur, Park Yong-ho memilih tinggal buat ngadepin Park Jungwan. Melihat itu, Huang buru-buru lari. Lalu demi mempertahankan keunggulan mereka, dia nitip pesan ke Li Keqiang. Buatlah anak-anak Jinxiang bermimpi untuk sementara. Tapi belum kelar ngomong, Guo Xinze muncul dengan aura membunuh. Sumbarnya mau bikin Huang dan Li Keqiang busuk mati di sini. Melihat itu, biar Huang bisa lolos nyelamatin teman-temannya, Li Keqiang nekat melawan maju Guo Xinze. Tapi tak disangka, Guo Xinze jauh lebih kuat dari dugaannya. Kecepatannya yang gila dan serangannya yang berat, dengan mudah menghajar Li Keqiang habis-habisan. Saat ini Guo menatap Li yang terluka parah di tanah, menyeringai, tatapan yang familiar. Lu dulu sering dibulikan? Meski lu sok jago berantem buat nutupin masa lalu lu yang pecundang, tapi kamu tidak bisa menipu mataku. Kamu bertanya-tanya bagaimana aku bisa menebaknya. Ternyata dari kecil Guo merasa dirinya beda. Orang normal nganggap belajar dan berteman itu seru. Baginya, itu hanyalah kehampaan yang tak ada habisnya. Sampai suatu hari dia nyobain sensasi mukul orang. Hidupnya baru terasa menyenangkan. Tiap kali ngasih rasa sakit ke orang lain, dia baru ngerasa benar-benar hidup. Sejak saat itu, Guo mulai memilih mangsa yang cocok buat dijadiin mainan pribadinya. Sekarang berkat persaudaraan, dia nggak usah repot-repot nyari mangsa lagi. Setelah mengatakan itu, dia menendang Li Keqiang yang tergeletak. Tapi tak disangka, sebuah tangan tiba-tiba menahan kakinya. Li Keqiang mengusap darah di mulutnya. Ngaku kalau dulu dia setiap hari dipukuli setengah mati. Tapi berkat para tukang buli itu, dia jadi sadar betapa pentingnya ngelindungin diri sendiri. Belum sempat bereaksi, Li Keqiang menerjang Guo Xinze, lalu mengangkatnya dan membaliknya ke bawah. Mengaum keras, "Lu tahu sejak gabung Yumen, hobi baru gue apa? Bunuh bajingan beluga sepertimu." Tapi sialnya, baru beres tangan besar Guo meraih wajah Li Keqiang, menekan kepalanya dan membantingnya dengan keras ke tanah. Diikuti hujan tinju bertubi-tubi, memukul tubuh Li Keqiang tanpa ampun, menatap mangsanya yang nyaris mati. Guo Xinze melemparnya begitu saja. Bagi orang-orang seperti Li Keqiang, dia tahu persis cara mengurusnya. Karena beberapa tahun lalu, dia pernah ketemu orang yang mirip. Jelas-jelas cuma sampah, tapi harga dirinya selangit. Dan sok pahlawan nolongin orang lemah. Makanya Guo Xinze bikin hidup orang itu bagai neraka tiap hari. Gak disangka, si sampah berbekal sisa harga dirinya malah nekat nantangin dia. Akhirnya Guo Xinze telanjangin dia dan ditunjukkan ke sekolah. Seketika mata si sampah jadi kosong. Bahkan rasa takut pun hilang. Hingga akhirnya dia bunuh diri lompat dari gedung. Sayangnya, Guo Xinze nemuin surat wasiatnya duluan dan menghancurkan dia. Orang buangan sama baiknya dengan Li Keqiang. Cepat untuk mendapatkan tujuan yang sama. Terdengar suara tulang patah yang nyaring. Lengan kanan Li Keqiang seketika dipatahkan hidup-hidup. Nyeri dan penderitaan membuat air mata Li Keqiang mengalir tak terkendali. Merasa ditindas, kehilangan segalanya, hampa hingga tak bisa merasakan sakit, dan kegelapan yang bikin ingin mati. Li Keqiang sangat paham rasa itu, makanya di pertarungan ini dia pantang nyerah. Meski Guo menendangnya tanpa ampun, tekad Li Keqiang sudah selesai. Pakai tangan kirinya dia memegang bahu yang copot, menahan sakit gila. Dia balikin tulangnya yang geser. Lalu dia layangkan tinju keras ke Guo Xinze. Hari ini dia bakal ngebalikin semua ketakutan dari Guo. Lunas dibayar tuntas. Sementara itu, Park Yong-ho masih duel sengit lawan Park Jungwan demi menangkis rantai sialan musuhnya. Park Yong-ho langsung mengangkat dua palu besi. Pas rantainya melayang ke arahnya, dia tahan pakai satu palu, dan palu satunya lagi dipakai buat nancepin rantai itu ke tanah. Sukses melucuti senjata satu-satunya musuh. Tapi tak disangka, Park Yong-ho malah kena hajar tangan kosongnya. Park Yong-ho menyadari, untuk menang, dia cuma bisa pakai jurus itu waktu dilatih sama senior Noh Sungu. Pernah diingetin, serangannya terlalu monoton.
bakal gampang ditebak kalau ketemu musuh kuat. Makanya harus latihan serangan yang gak terduga. Mengingat itu dia langsung angkat kaki kanannya. Saat musuhnya sama sekali gak sadar. Dia mengubah arah serangannya. Dan sukses menendang kepalanya. Inilah tendangan berhasil khusus musuh kuat. Di sisi lain, tempat Cek No Moon berada, dua anggota SMA Jinxiang udah disiksa habis-habisan sama dia. Biarkan penyiksaan menjadi lebih menyenangkan. Cek menyeringai dan mengeluarkan sebotol pil. Nyuruh mereka nelan semuanya. Tapi di saat genting itu, pintu itu tiba-tiba terhempas oleh energi gila. Ternyata Huang Hakjin akhirnya sampai. Melihat anak buahnya disiksa. Dia ngamuk dan menerjang maju. Mengangkat Cek yang beratnya 150 kg ke pundaknya. Sumpah bakal bunuh bajingan ini untuk membalas dendam anak buahnya. Dulu, Huang Hakjin gak terlalu peduli sama mereka. Tapi bagi orang yang dikucilkan, bantuan sekecil apapun merupakan garis hidup yang sangat berharga. Waktu preman penggusuran nerobos rumahnya, gunakan segala cara yang kejam buat musir keluarganya. Saudara-saudara Jinxiang yang ngikutin dia, bahkan rela demi dia siang malam lawan preman itu. Akhirnya lewat pertempuran mati-matian, mereka sukses mengusir preman-preman itu. Sejak saat itu Huang Hakjin sadar, mereka ini adalah keluarga terpentingnya. Jadi dia pantang biarin keluarganya diinjak sama bajingan. Tapi Cek No Moon juga kuat. Dia segera melepaskannya dan memukul Huang ke belakang. Sementara itu, Li Keqiang masih baku hantam sama Guo Xinze. Tapi Guo Xinze tidak nyangka bahu Li Keqiang yang baru dibalikin masih punya tenaga buat ninju, bahkan malah makin kuat. Tapi buat Guo Xinze, ini malah ngasih sensasi nakluking yang asyik saat dia menekan Li Keqiang ke tanah. Nungguin ekspresi pasrahnya. Tatapan matanya malah masih setangguh itu. Tatapan pantang menyerah ini mengingatkannya pada memori mengerikan itu. Dulu pas masuk SMA, Guo Xinze menaklukkan sekolahnya. Jadi sosok yang gak tertandingi. Tapi gak lama kemudian, ada murid pindahan dari penjara anak. Sulit, itulah kesan pertamanya terhadap Cek No Moon. Bikin Guo Xinze langsung ngerasa terancam. Instingnya bilang, Cek No Moon bakal ngancem posisinya. Makanya Guo bikin jebakan. Ambil nyawa. Gak disangka, pada akhirnya Cai sendirian mengalahkan semua orang yang mengepungnya. Menatap sepasang mata buas yang tak kenal rasa sakit itu. Guo Xinze sejak lahir baru pertama kali ngerasain takut. Dan pas sekarang adu tatap sama Li Keqiang, dia ngerasain hal yang sama. Karena marah, Guo mukulin Li Keqiang membabi buta. Tapi pertandingan terakhir ini gratis. Saat dia ngerasa takut, itu udah jadi tanda kekalahannya. Li Keqiang telah mengalami penyiksaan yang paling menyedihkan. Jadi buat punya kekuatan balikin keadaan, tiap hari dia latihan berantem mati-matian. Perlahan dalam prosesnya, Li Keqiang menyadari kebenaran. Usaha tak akan mengkhianati hasil. Dengan sisa tenaga Li Keqiang, semangat tempur Guo Xinze hancur total. Di saat yang sama, Huang Hakjin dan Cek No Moon juga merupakan duel yang sengit. Tapi karena kalah ukuran dan tenaga, Huang cepat jadi samsak pukulan. Setiap pukulan yang mendarat, sakitnya kayak digilas truk. Lihat Cek hanya memukul tanpa bertahan. Huang menebak, dia tipe yang cuma ngandelin badan. Jadi saat Cek sedang bersenang-senang, menyerang secara membabi buta, Huang manfaatin kelincahannya. Menyelinap di belakangnya, pakai jurus kuncian andalannya. Leher Cek dicekik dengan erat. Monster manapun gak bakal tahan jurus ini. Bener aja, Cek langsung ambruk ke tanah. Mengira serangannya berhasil, Huang langsung senyum menang. Tak disangka Cek mendadak angkat kepala. Meski lehernya masih dicekik kuat, dia bangkit kembali. Segera, dia melemparkan Huang ke tanah. Ternyata waktu dia tengkurap tadi, dia diam-diam nelen sebotol pil ungu. Sekarang dengan efek doping itu, rasa pede Cek buat nyiksa Huang sampai mati langsung melonjak 100 kali lipat.